Dia sudah mengomel dan marah-marah, lalu tanpa sadar membocorkan rahasianya. Bahkan Putin mengakuinya, Rusia tamat. Sesuatu yang besar sedang terjadi di negara ini sekarang. Terlihat dari statistik brutal bahwa Rusia tak akan pulih dalam 100 tahun. Ekonomi Rusia hancur lebur. Tingkat penyangkalan yang ditunjukkan sangat menyedihkan. Bahkan jika perang Ukraina berakhir, hal itu tak cukup menyelamatkan Rusia dari jurang keuangan akibat pemimpinnya. Vladimir Putin akhirnya membongkar rahasia yang selama ini disembunyikan Kremlin. Dan dia melakukannya dengan cara paling khas Putin, yaitu dengan menunjukkan sebuah masalah, lalu bertindak seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi menurun 2 bulan berturut-turut. Secara keseluruhan, PDB menyusut sebesar 1,8% antara Januari dan Februari, kata Putin dalam sebuah pertemuan tentang isu ekonomi menurut Interfax. Presiden Rusia menambahkan, produksi manufaktur dan industri secara umum, serta sektor yang sangat penting secara sistemik seperti konstruksi mengalami kerugian. Putin akhirnya mengakui dampak perang yang ia mulai terhadap negaranya. Memang, dia hanya mengakui 2 bulan pertama tahun 2026. Putin tampak anehnya diam tentang fakta bahwa PDB Rusia atau produk domestik bruto hanya tumbuh 1% pada tahun 2025 setelah 2 tahun pertumbuhan yang melebihi 4% dan pada tahun 2024 hampir mencapai 5%. Namun, langkah kecil tetap berarti meski Putin mengakuinya lewat apa yang tidak ia katakan. Kontraksi PDB adalah akibat dari ekonomi perang yang dibuat Putin. Kami akan jelaskan dampak keputusan Putin terhadap Rusia dalam beberapa menit. Pertama, statistik utama. Kontraksi 1,8% yang disebutkan Putin untuk bulan Januari dan Februari berarti bahwa PDB Rusia 1,8% lebih rendah dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2025. Ingat apa yang baru saja kami sampaikan tentang pertumbuhan PDB yang lambat pada tahun itu, dan Anda akan menyadari bahwa ini jauh lebih merugikan bagi Rusia daripada yang terlihat pada pandangan pertama. PDB Rusia memang sedang menurun dan tidak akan banyak membaik. Ukraina hari ini melaporkan Bank Sentral Rusia memproyeksikan pertumbuhan PDB 1,6% untuk kuartal pertama. Hei, itu kemajuan kan? Mungkin tidak. Seperti yang dikatakan Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, kuartal pertama tahun 2026 justru akan mengalami penurunan tahunan sebesar 1,5%. Seseorang mencoba memanipulasi angka-angka itu. Mengapa Bank Sentral Rusia ingin menyenangkan Putin dengan mengklaim bahwa pertumbuhan akan segera terjadi? Kami biarkan Anda merenungkan pertanyaan itu. Kembali ke komentar Putin, apakah dia punya rencana besar memperbaiki anjloknya PDB Rusia? Tentu saja tidak. Presiden Rusia tidak mengakui bahwa kondisi ekonomi Rusia saat ini disebabkan oleh invasinya ke Ukraina yang sudah lebih dari 4 tahun berlangsung dan masih berlanjut. Saya berharap hari ini mendapat laporan rinci tentang situasi ekonomi dan alasan arah pergerakan indikator makroekonomi saat ini berada di bawah harapan. Selain itu, berada di bawah harapan tidak hanya para ahli dan analis, tetapi juga perkiraan pemerintah sendiri dan Bank Sentral Rusia, ujar Putin saat pertemuan. Kita hanya bisa menebak isi laporan tersebut nanti. Hanya ekonom Rusia yang sangat berani atau seorang Swiftie yang tak bisa menahan diri untuk berkata, Putin, kaulah masalahnya, memang kamu. Putin mungkin dengan mudah berpura-pura seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan situasi Rusia. Tapi dia juga telah memutuskan bahwa sekarang adalah waktunya untuk bertindak, seolah-olah ada hal-hal baik tentang ekonomi Rusia. Upaya mencari-cari pembenaran jadi sangat kentara selama pertemuan itu, ketika Putin menyatakan bahwa para ahli di sekitarnya telah menunjuk kalender sebagai salah satu alasan mengapa ekonomi Rusia menyusut begitu parah selama beberapa bulan pertama tahun 2025. Januari tahun ini ada 2 hari kerja lebih sedikit dari tahun lalu, dan Februari 1 hari kerja lebih sedikit, kata Putin. Dia tidak salah, tapi sungguh Putin. Hilangnya 3 hari kerja dapat menyebabkan kontraksi PDB sebesar 1,8%. Kalau begitu, kenapa negara lain bisa tumbuh? Inggris, yang juga tidak berada dalam posisi ekonomi yang cemerlang, mencatat pertumbuhan PDB real sebesar 0,1% pada bulan Januari dan 0,5% pada bulan Februari. Angka-angka tersebut memang tidak terlalu bagus, tetapi mengingat Jepang, Amerika Serikat, dan kelompok 7 negara secara keseluruhan mencatat pertumbuhan di kisaran 0,1 hingga 0,3%. Hal itu sejalan dengan apa yang kita lihat di belahan dunia lain. Namun, ekonomi Rusia malah turun 1,8%. Apakah Putin mengklaim negara lain punya 3 hari kerja ekstra yang tidak dimiliki Rusia? Menyalahkan kalender tampak seperti alasan lemah dan tidak cukup menjelaskan data dari Rusia sekarang.
Putin juga menyoroti rendahnya pengangguran di Rusia sebagai hal positif. Saat ini tingkat pengangguran berada di angka 2,1%. Ini di antara hal-hal lain menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja kita sedang berubah dan fleksibel. Putin mengatakan pekerjaan berbasis platform sedang berkembang dalam pertemuannya. 2,1% memang mengesankan, tapi ada masalah dengan angka Putin sehingga angka serendah itu sebenarnya bukan sorotan seperti klaimnya. Kita tidak tahu seberapa akurat angka ini. Pada 10 Januari, Eurasia Review melaporkan klaim ekonom Valentin Katasanov bahwa angka 2,1% atau 2,2% di Januari tidak mencerminkan tingkat pengangguran sebenarnya di Rusia. Persentase itu tidak termasuk yang belum mendaftar sebagai pengangguran ke pihak berwenang. Itu juga tidak menghitung mereka yang seharusnya bekerja, tapi tidak punya pekerjaan penuh waktu karena jam kerja dipotong, atau perusahaan merumahkan mereka sementara karena tidak ada cukup pekerjaan untuk mereka. Katasanov menyatakan tingkat pengangguran di Rusia bisa 2 kali lipat jika masalah ini diperhitungkan. Gambaran indah yang disampaikan Putin di bidang itu tidak sesuai kenyataan. Apa hal baru dari pemimpin Rusia ini? Tapi misalkan saja kita menerima angka tingkat pengangguran 2,1%, versi Putin itu apa adanya. Meskipun benar, ini contoh lain, Putin justru membongkar kelemahannya sendiri. Apa yang dianggap Putin baik untuk ekonomi Rusia justru menandakan krisis tenaga kerja di negara itu. Ingat, Rusia adalah negara yang menurut klaim Ukraina telah mengalami lebih dari 1,3 juta korban sejak Putin melancarkan invasinya. Itu adalah jumlah orang yang sangat banyak, terutama pria, yang tiba-tiba menghilang dari angkatan kerja Rusia. Seperti dicatat American Foreign Policy Council, Rusia memasuki perang Putin sambil menghadapi krisis demografi dan tenaga kerja. Bagi Rusia, skenario paling optimis adalah mendatangkan 550.000 migran tiap tahun agar populasinya tidak menyusut, belum termasuk utang perang. Tanda kekurangan tenaga kerja mulai terlihat jelas pada 2024. Dewan tersebut mengatakan bahwa itulah tahun ketika situs lowongan kerja Rusia, Superjob, melaporkan bahwa 73% perusahaan di negara itu kekurangan staf. Beralih ke 16 April dalam laporan Moscow Times, Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabulina memperingatkan bahwa bisnis-bisnis di Rusia terpaksa menaikkan upah untuk bersaing mendapatkan karyawan di pasar kerja yang memang tidak menyediakan cukup pilihan. Upah lebih tinggi menaikkan biaya produksi bisnis, lalu memicu kenaikan harga bagi konsumen. Kekurangan tenaga kerja di Rusia kini jadi ancaman utama stabilitas harga. Jadi tingkat pengangguran 2,1% mungkin tidak sebaik yang diklaim Putin. Apa yang sebenarnya tampak adalah bahwa Putin belum menemukan solusi untuk masalah kekurangan tenaga kerja yang sudah ada selama bertahun-tahun. Dia malah memperburuk masalah dengan memulai perang yang akhirnya membuat Rusia kehilangan jutaan calon pekerja. Itulah sisi baik ekonomi Rusia yang sudah dibahas, dan nyatanya tak ada yang benar-benar positif meski Putin mencoba memutarnya. Tapi disinilah masalah seriusnya. Masalah nyata Rusia adalah beberapa sektor ekonominya sedang benar-benar jatuh bebas saat ini, dan tidak banyak yang bisa dilakukan Putin untuk mengatasinya. Sebelum lanjut, ini pengingat bahwa Anda menonton The Military Show. Jika Anda mendapat wawasan dari video ini, silakan berlangganan agar tak ketinggalan analisis kami. Ada masalah ekonomi serius di dalam Rusia. Kami tahu bahwa Anda sudah pernah mendengarnya sebelumnya, kemungkinan besar di channel ini juga. Sekarang kita melihat dampak berantai dari 4 tahun keputusan buruk Putin yang menjerumuskan Rusia ke jurang keuangan yang tak akan bisa mereka daki kembali. Kita mulai dengan aktivitas bisnis. Ukraine Today mengutip Moscow Times melaporkan pemantauan perusahaan bank sentral Rusia menunjukkan pertumbuhan aktivitas bisnis di Rusia menurun. Dengan menggunakan indikator iklim bisnis atau BCI, di mana angka di atas 0 menandakan pertumbuhan dan angka di bawah 0 menandakan penurunan, Rusia mengalami penurunan dari BCI 0,2 pada bulan Januari menjadi minus 0,1 pada bulan Februari. Paling baik kita bisa menyebutnya stagnan, dan setelah itu keadaannya hanya semakin memburuk. Bank Sentral mencatat pendapatan bisnis di sebagian besar industri Rusia turun tajam pada kuartal pertama 2026 dan terus memburuk setiap bulan tahun ini. The New Voice of Ukraine menyajikan lebih banyak data yang menunjukkan besarnya masalah industri di Rusia. Sektor konstruksi, penopang utama ekonomi Rusia, mencatat penurunan output 16% secara tahunan pada Januari. Pada bulan Februari terjadi penurunan lebih lanjut sebesar 14%, yang kemungkinan merupakan akibat dari investasi pada modal tetap yang turun sebesar 5,3% selama kuartal keempat tahun 2025. Output manufaktur di Rusia turun sebesar 2,9% secara tahunan selama 2 bulan pertama tahun 2026.
Perputaran kargo angkutan komersial Rusia anjlok pada bulan Februari, turun menjadi 430,3 miliar ton kilometer, yang merupakan angka terendah sejak 2020, yaitu puncak pandemi COVID-19. Perdagangan retail di Rusia stagnan dan pertumbuhan upah melambat. Pada Februari, pertumbuhan 8%, sedangkan sepanjang 2025 sebesar 13,5%. Ini menunjukkan bisnis di Rusia sedang kesulitan. Sudah menghadapi kekurangan tenaga kerja yang besar, sekarang mereka juga mengalami kerugian besar-besaran, yang berarti mereka bahkan tidak bisa menawarkan upah yang lebih tinggi seperti yang bisa mereka lakukan di masa lalu. Langkah putus asa mulai diambil untuk mengatasi situasi ini. Beberapa pabrik di Rusia kini menerapkan sistem kerja 3 hari seminggu menurut laporan media United 24 pada 30 Maret. Salah satunya adalah IZ Kartex, yaitu pabrik ekskavator pertambangan yang sudah memberlakukan jam kerja berkurang untuk 38% dari stafnya. Di Leningrad saja, menurut media tersebut, 8 perusahaan harus menghentikan produksi sepenuhnya, sementara 16 lainnya mengurangi jadwal kerja mereka. Sektor otomotif Rusia juga menghadapi masalah-masalah seperti ini. Avtovaz dan Kamaz, 2 produsen kendaraan terbesar di Rusia, masing-masing terpaksa menghentikan produksi dan mengurangi jam kerja. Kamaz menerapkan kerja 4 hari seminggu, mengulang langkah yang sama seperti pada musim panas 2025 ketika penjualan kendaraan Rusia turun. Pada bulan November lalu, produsen tank Rusia Ural Vagon Zavod mengumumkan pemutusan hubungan kerja massal yang menyebabkan jumlah karyawan di beberapa unitnya menurun hingga 50%. Langkah-langkah seperti ini bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh bisnis yang sehat. Langkah-langkah seperti ini biasanya diambil oleh bisnis ketika mereka tidak menerima pesanan yang dibutuhkan untuk tetap bertahan saat mereka menuju kehancuran yang tak terelakkan. Dalam skala lebih luas, masalah bisnis ini memengaruhi anggaran federal Rusia. Rusia telah membebani perusahaan-perusahaan non-migasnya dengan pajak yang sangat tinggi. Pajak pertambahan nilai telah dinaikkan, begitu juga dengan pajak cukai dan beberapa pajak lainnya. Meskipun semua ini, Rusia hanya berhasil mendapatkan sekitar 7% pendapatan lebih banyak dari bisnis non-energinya selama kuartal pertama tahun 2026. Ini terjadi saat pengeluaran anggaran federal Rusia naik 17%. Hasilnya, defisit anggaran sebesar 4,58 triliun rubel atau 60 miliar dolar. Di saat Rusia menghabiskan ratusan miliar dolar untuk membiayai perang di Ukraina. Kami baru saja menyebutkan minyak dan gas. Energi jadi dasar utama ekonomi Rusia. Oxford Institute for Energy Studies menyatakan pajak dari pendapatan perusahaan minyak dan gas Rusia biasanya menyumbang antara 30 dan 50% dari pendapatan anggaran federal. Sementara industri energi secara keseluruhan menyumbang 20% PDB Rusia. Dari persentase ini, kita dapat simpulkan bahwa sektor energi yang kuat biasanya menandakan ekonomi Rusia yang baik. Namun lemahnya sektor energi menjadi masalah dan itu juga sedang dilaporkan oleh Rusia. Dalam siaran pers tanggal 8 April, Kementerian Keuangan Rusia melaporkan bahwa pendapatan anggaran federal untuk kuartal pertama tahun 2026 turun 8,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Kenaikan 7,1% yang dihasilkan dari pajak bisnis non-energi ternyata sama sekali tidak cukup untuk menutupi kekurangan dari pendapatan minyak dan gas yang pendapatannya turun 45,4% dibandingkan tahun 2025. Harga minyak rendah disalahkan atas kekurangan ini dan hilangnya pendapatan energi membuat Rusia menangguhkan transaksi emas dan valuta asing hingga 1 Juli. Hasil operasi Epic Fury pun tak banyak membantu Rusia seperti seharusnya. Saat Amerika Serikat memulai operasi terhadap Iran, rezim Iran memblokade Selat Hormuz. Sejak saat itu, Amerika Serikat telah memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran dan sedang berupaya untuk mengembalikan lalu lintas di jalur air vital tersebut. Masalah ini terkait fakta bahwa sekitar 20% minyak dan gas alam cair dunia melewati Selat Hormuz setiap tahun. Blokade berarti tidak ada aliran minyak dan gas, dan hal itu telah menyebabkan guncangan harga di seluruh dunia. Harga minyak bertahan di sekitar $100 per barel selama sebagian besar Operation Epic Fury, dan Rusia memanfaatkan hal ini. Meski menjual dengan diskon, Rusia tetap memperoleh lebih banyak per barel dari armada bayangannya karena minyak dari wilayah Teluk berkurang. Pada 9 April, Reuters melaporkan pendapatan pajak minyak utama Rusia melonjak 2 kali lipat menjadi $9 miliar pada April akibat situasi di Timur Tengah. Itu adalah titik terang bagi Rusia, tetapi itu juga tidak akan bertahan lama. Jika Amerika Serikat dan Iran dapat mencapai kesepakatan apapun yang mengarah pada pembukaan kembali Selat Hormuz, harga minyak akan turun, dan Rusia akan kembali ke situasi di mana sanksi serta serangan Ukraina terhadap fasilitas minyaknya menyebabkan pendapatan minyak dan gas menurun.
Dengan masalah ekonomi yang terus menumpuk, Rusia hanya bisa berharap dorongan jangka pendek dari situasi di luar kendalinya. Setelah situasi itu selesai, Rusia akan kembali ke zona masalah. CMASF, yang merupakan lembaga pemikir Rusia, mencatat bahwa situasi minyak saat ini pada dasarnya hanyalah seperti plester yang ditempelkan pada luka besar. Bahkan ketika mereka menaikkan proyeksi harga ekspor minyak mentah Urals menjadi $81,6 per barel, mereka mengatakan bahwa hal ini hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Rusia pada tahun 2026 sebesar 0,5% dan total pertumbuhannya tidak akan melebihi 1,3%. Itu pun skenario optimis bagi Rusia, sebab semua indikasi saat ini menunjukkan tahun 2026 Rusia akan mengalami resesi. Putin menyerukan solusi, tetapi itu tak berarti jika dia sendiri adalah penyebab utamanya. Suku bunga di Rusia tetap tinggi dan bank sentral belum akan menurunkannya secara berarti dalam waktu dekat. Investasi ke bisnis Rusia turun 2,3% pada 2025 dan Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia memperkirakan penurunan lagi pada 2026. Selain itu, satu-satunya investasi yang masuk ke perusahaan-perusahaan Rusia berasal dari perusahaan-perusahaan itu sendiri. Sekarang, menurut Anda, apa yang terjadi ketika bisnis-bisnis tersebut tidak menghasilkan keuntungan? Mereka akan berinvestasi lebih sedikit, yang berarti mereka tidak berkembang, dan ini menyebabkan semakin banyak kesulitan bagi ekonomi Rusia. Tidak ada faktor penyeimbang bagi Rusia, tidak ada dorongan yang akan membawa pemulihan ekonomi. Semua yang telah diciptakan oleh Putin hanyalah segunung masalah yang membuat Rusia masuk ke dalam spiral kehancuran. Satu-satunya cara Rusia keluar dari spiral itu adalah melakukan hal yang tak akan dilakukan Putin, mengakhiri perang Ukraina. Namun bahkan itu pun kemungkinan besar tidak akan bisa menyelamatkan Rusia pada titik ini. Dalam opini di Moscow Times, Vasily Burov, Direktur Estanto Lab, dan Andrei Yakovlev, peneliti asosiasi di Davis Center Harvard, mencatat bahwa masalah ekonomi Rusia sudah muncul sebelum invasi Putin. Rusia mendahulukan senjata daripada kesejahteraan sebelum 2022, tulis mereka. Putin selama bertahun-tahun memusatkan kekuasaan dan sumber gaya pada elit regional, kroni Kremlin, dan bisnis besar. Artinya, sebelum perang Ukraina dimulai pun, rakyat kecil sudah mendapat sedikit, sekarang jumlahnya semakin berkurang. Rusia sudah lama kurang berinvestasi pada layanan sosial dan infrastruktur. Perang di Rusia terjadi karena sentralisasi kekayaan membuat wilayah luar Moskow miskin. Menurut Burov Yakovlev, ini keputusan sengaja agar Putin punya sumber rekrutan tentara. Sebenarnya, kesenjangan yang disorot sejak Putin menginvasi Ukraina sudah ada dan menumpuk bertahun-tahun. Kesenjangan ini tak akan hilang hanya karena perang usai. Inilah sistem Putin. Kumpulkan semua kekayaan di kalangan elit dan biarkan sisanya hancur. Segala kepercayaan yang mungkin pernah dimiliki para pengusaha terhadap negara Rusia sudah lama hilang. Akhir perang Ukraina justru hanya akan memperkuat status quo yang diciptakan Putin. Seorang tiran gila yang hanya peduli memperkaya dirinya sendiri, sementara negaranya hancur, bukanlah orang yang bisa diharapkan untuk mencari solusi atas masalah ekonomi yang telah ia sebabkan. Tidak ada harapan yang tersisa untuk Rusia, hanya penurunan yang terus-menerus ke dalam situasi ekonomi yang semakin memburuk. Meski perang Ukraina usai, masalah yang kami soroti tetap ada. Dan selama Putin dan teman-temannya semakin kaya, mereka tidak akan punya insentif untuk membuat keadaan menjadi lebih baik bagi seluruh negeri. Jadi, apa solusi utama yang diminta Putin untuk dicari para ekonom negaranya? Mereka tak akan pernah mengatakannya kepadanya, tetapi jawabannya adalah menyingkirkan Putin sendiri. Itu tidak akan terjadi, dan itu berarti Rusia bahkan tidak akan bisa menunjukkan tanda-tanda pemulihan sampai Putin meninggal. Kepanikan besar terjadi di Kremlin mengenai semua ini, termasuk kegagalan Rusia di garis depan Ukraina. Saat Putin semakin terjebak dalam isolasi yang penuh delusi, strategi Ukraina membuka kelemahan di militer Rusia yang membuat beberapa orang di dalam Kremlin membunyikan alarm peringatan. Cari tahu lebih lanjut tentang hal itu di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk berlangganan The Military Show agar tetap mengikuti liputan kami tentang perang Putin dan dampaknya terhadap Rusia. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.